Ini bukan masalah beres atau nggak beres. Kan. Man ro'a mungkaran, kata Rasul. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu bi. Bang Rohmat pengen ngerebut makmur. Tapi sekarang, di saat Bang Rohmat udah tahu agama, udah bisa berbuat lebih buat makmur. Justru abang malah diem. Makmur mau diacak-acak sama Bang Gondrong dan Kohreng. Abang rela makmur jatuh ke tangan mereka. Bang, ini terakhir kalinya Ayo mohon sama abang. Kalau sampai makmur kenapa-napa, abang orang pertama yang bakal Ayo minta pertanggungjawabannya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertunangan. Iya. Emangnya ada masalah? Jadi, sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan, tidak ada salahnya kalau kita saling mengikat diri kita masing-masing di dalam tali pertunangan. Tapi Tidak usah khawatir begitu wajahnya. Saya tidak akan minta cincin pertunangan yang mahal kok, Mas. Yang penting berlian. Kok sih, iya sih? Maksud saya, cincin pertunangan kita tidak usah mahal-mahal. Yang penting kalau tanggal tua laku di pegadaian. Maksud saya, murah meriah tidak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi kadar cinta dan kemurnian kita, Mas. Ya ilah Wiwi. Ampun dah Wi, udah ngapa? Mang Dharma jangan dipaksa-paksain mulu suruh ngejawab. Kalau lu udah pengen nikah, nikah aja. Gak usah pakai tunang-tunangan, habis-habisin duit aja. Mang Dharma, dipikirin dulu kalau mau nikah mak. Nih, makasih tahu ya. Pohon boni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Cari bini mak kudu yang setimpal, biar kagak malu diajak kondangan. Gak usah dibalas pantunnya, Mak. Saya tidak ada kerjaan aja. Mak, nyuwun sewu nggih. Setiap saya ngobrol asik sama Mas Dharma, kenapa sih emak tuh selalu tiba-tiba nimbrung? Pak Dur. Nggih, Dewi. Mbak saya mau minta tolong. Ini loh, di atas warungnya emak ini ditaruh plastik yang sudah diisi air. Habis dari tadi selama saya ngobrol, saya dengar suara gitu, Pak Dur. Apa? Ngomong apa? Orang ngomong. Lu kalau ngomong enak banget ya. Lu kira gua laler? Hah? Sembarangan jangan ngomong. Ya udah, kalau nggak mau dianggap laler. Pak Dur, saya mau minta tolong lagi. Mendingan emak diajak masuk ke dalam rumah, diajakin nonton TV. Tapi TV-nya jangan dinyalain. Yang dinyalain api cinta kalian berdua aja. Biar emak tambah lepek-lepek. Cie. Kalau ngomong ya, gua diajak masuk ke dalam suruh nonton TV. Emang gua bocah kecil? Nah, kalau bisa nonton TV, TV-nya film kartun. Jangan film Sadako. Jadinya uring-uringan kayak gini terus nih, Pak Dur. Rino, diam. Ngapa jadi burung gua nyuruh marah-marahin? Monggo loh, Pak Dur. Susah emang perempuan kalau udah pengen kawin. Masuk, Pak. Masuk. Jadi pokoknya nanti kita obrolin lagi sama Nak Apo ya. Pembicaraan ini saya tutup dengan pantun. Dua mata saya, satu hidung saya, satu hati saya. Itu semua untuk kamu. Kopinya, Mohon. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pengkhianat kamu teh kan? Maksud lu apa? Mau? Jenggot, kau berani sekali datang ke sini, nak? Kau tidak malu? Iya. Kamu teh ternyata mata-matanya Kang Gondrong. Pura-pura datang kembali lagi ke makmur, tapi ternyata
Kamu teh masih jadi kacungnya Kang Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi nih? Bang Boski, Bang Jenggot itu bukan mata-matanya Bang Gondrong. Aku bilang secekau tuh sama saja sama yang lain. Boski, lepasin. Istighfar, Boski. Boski, mereka ini murid-murid gua. Dalam bimbingan gua, dalam pengawasan gua. Kalau lo ada masalah sama mereka, ngomong baik-baik, Boski. Kang Untung, kamu teh nggak mikir apa? Nggak sadar kalau mereka teh pura-pura baik di sini, padahal mah jahat. Astagfirullahalazim, Plongo. Istighfar, Plongo. Ngucap. Lu seharusnya malu, Plongo. Sebagai kepala rumah tangga Sari. Makanya, Plongo, lu ikut ngaji sama gua. Biar hati lu tenang, bukan hanya mengedepankan emosi. Kamu teh benar-benar bikin kesal saya ya. Sok sekarang mah kita berantem aja yuk. Ayo. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pisan atuh Neng, Kang Untungnya Neng. Makanya saya masih bingung, dia tuh makhluk dari mana? Hasutan koreng makin dimakan sama mereka, Mbak. Kita harus selesaikan satu-satu fitnah ini. Yuk. Mat, teman-teman lu itu benar-benar ngarepin lu. Mereka pengen lu balik lagi ke sono, makmur. Sekarang gua tanya sama lu berdua. Siapa yang bisa jamin kalau gua balik lagi ke pasar makmur, semua masalah akan beres? Mat, ini bukan masalah beres atau nggak beresnya. Kan, man ro'a mungkaran, kata Rasul. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau emang belum bisa, fabilisani, maka dengan mulut atau lidahnya. Fa in lam yastati', nggak bisa juga, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika at'anul iman, Rasul, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ah, ini menarik. Dengan tangannya dulu nggak berubah juga, dengan mulutnya nggak berubah juga, baru dengan hatinya. Tapi yang maksud di tangan jangan mentang-mentang ada kemungkaran, ada orang rese dikit main gulung-gulung aja, nggak gitu juga. Maksudnya tangan di sini adalah dengan kepemimpinan yang kita punya, dengan bijaknya kita membuat sebuah keputusan, itu awalan yang dilakukan ketika kita melihat kemungkaran. Kalau kagak kena ya tadi mulut, nggak kena juga ya udah pakai hati kita ingkari dia atau kita ingkari kemungkaran itu. Maka gue bilang sama lu, kemungkaran ada di depan mata, silakan pikirkan. Malam ini, gua pengen lu serang makmur. Kita beresin urusan ini secepatnya. Malam ini harus selesai semuanya. Kau sudah pikirkan matang-matang kan? Udah gua pikirin semuanya. Kenapa? Lu takut? Tidak ada istilah takut di kamusnya Sukirman.
Kau butuh serangan yang macam-macam.